Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas di dalam presentasi ini ialah evaluasi pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri keempat bernama Naila Rahmi. Pemateri pertama bernama Putri Febricia. Pemateri kedua Poppy Utari. Dan pemateri ketiga ialah Andika Harizal Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febricia sebagai penyaji pertama ingin menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Regikers ID mendefinisikan evaluasi sebagai setiap usaha atau proses dalam menentukan nilai. Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan menurut Ani Anastasi 1978 mengartikan evaluasi sebagai a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik yang jelas. Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada umumnya diartikan tidak berbeda atau indiferen, walaupun pada hakikatnya berbeda satu dengan yang lain. Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu melalui suatu kriteria baku, meter, kilogram, takaran, dan sebagainya. Pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian adalah suatu proses transformasi dari hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Utari. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Ada beberapa tujuan dan fungsi penilaian dalam pengajaran di sekolah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk menemukan kelayakan siswa, misalnya naik kelas ataupun lulus. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi normatif, berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi sumatif, yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, fungsi penempatan. Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan bagaimana pengajar atau guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pelajar telah mengerti bahasa yang telah diajarkan, atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan belajar siswa telah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Yang keempat,
untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi siswa atau guru dalam rangka perbaikan. Selain fungsi di atas, penilaian juga dapat berfungsi sebagai alat seleksi, penempatan, dan diagnosis guna mengetahui keberhasilan suatu proses dan hasil pembelajaran. Penjelasan dari setiap fungsi tersebut adalah: yang pertama, fungsi seleksi. Fungsi seleksi atau dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan atau kursus berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, fungsi penempatan. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan penempatan agar setiap orang atau peserta pendidikan mengikuti pendidikan pada jenis ataupun jenjang pendidikan yang sesuai dengan alat dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, fungsi diagnostis. Evaluasi diagnostis berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara-cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar evaluasi. Adapun prinsip-prinsip dasar evaluasi adalah: pertama, yaitu objektif. Objektif sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, kontinuitas, yang artinya berkesinambungan. Yang ketiga, komprehensif, yang artinya berkaitan dengan sikap nilai. Yang keempat, praktis, yang artinya praktis digunakan pendidik dan peserta didik. Yang kelima, akuntabilitas, yang artinya tanggung jawab. Evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement, atau tindakan, yaitu penilaian untuk menentukan kualitas, dan pengukuran untuk menentukan kuantitas. 1. Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu evaluasi adalah seni. Tidak ada evaluasi yang sempurna, meski dilakukan dengan metode yang berbeda. Yang ketiga, pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif. Yang keempat, penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim, bukan perorangan. Yang kelima, evaluator tidak terikat pada satu sekolah, demikian pula sebaliknya. Yang keenam, evaluasi adalah proses. Jika diperlukan revisi, maka lakukanlah revisi. Yang ketujuh, evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi. Yang ke-8, yaitu evaluasi akan menetap apabila dilakukan dengan instrumen dan teknik yang applicable. 9. Evaluator hendaknya mampu membedakan yang dimaksud dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi program. Yang ke-10, yaitu evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai hubungan sebab akibat. Baiklah, selanjutnya saya sebagai pemateri keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan behavioristik dan konstruktivistik tentang evaluasi. Yang pertama, menurut behavioristik, menurut pandangannya, evaluasi itu menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah dan biasanya menggunakan paper dan pensil pes. Sedangkan konstruktivistik, evaluasi itu menekankan pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata.
Selanjutnya, menurut behavioristik, evaluasi yang menuntut jawaban benar menunjukkan bahwa si belajar telah menyelesaikan tugas belajar. Sedangkan menurut konstruktivistik, evaluasi yang menggali berpikir secara divergen, pemecahan ganda bukan hanya jawaban benar. Selanjutnya, menurut behavioristik, evaluasi belajar dipandang sebagai bagian terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah kegiatan belajar dengan penekanan pada evaluasi individu. Sedangkan menurut konstruktivistik, evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Evaluasi akan menekankan pada keterampilan dan proses dalam berkelompok. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.